Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tarikh Islam lagi. Materi kita adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anakku tentu masih ingat ada 4 khulafaur rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Kita akan belajar kisah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar merupakan anak seorang bangsawan. Beliau suami dari Hadibah dan sangat disukai teman-temannya. Mengapa disukai teman-temannya? Khalifah Abu Bakar disukai teman-temannya karena beliau memiliki akhlakul karimah. Di antaranya adalah dermawan, lembut, ramah, faqih, atau orang yang paham terhadap aturan syariat Islam. Berani, warok, yaitu meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Sabar, bersikap toleransi, idenya cemerlang, kokoh pendirian, jauh dari subhat atau perkara yang samar hukumnya, apakah sesuatu itu halal atau haram. Keinginannya kuat, tawakal, dan optimis. Di samping itu, beliau adalah seorang yang zuhud, yaitu meninggalkan hal-hal yang melalaikan diri dari akhirat, kemudian beralih dari kesenangan duniawi, kemudian menyibukkan dirinya menggapai akhirat atau mempersiapkan diri menuju masa depan yang hakiki. Nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firq. Termasuk 10 orang yang dinyatakan masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mertua Rasulullah. Jadi putri beliau yang bernama Aisyah adalah istri dari Rasulullah. Lalu siapa 10 orang yang dinyatakan masuk surga oleh Rasulullah? Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Rasulullah wafat, orang-orang muslim sangat sedih. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berdiri di antara mereka dan mengatakan, "Hai manusia, barang siapa di antara kamu menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka Allah senantiasa hidup dan tidak akan mati." Melalui musyawarah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama. Apa dasar pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq? Ada beberapa alasan, di sini Ustaz hanya menyebutkan 3. Yang pertama karena beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dengan ikhlas. Beliau menemani Rasulullah hijrah ke Madinah dan bersembunyi di Gua Thur dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Dan beliau adalah orang yang tenang dan menenangkan kaum muslimin ketika Rasulullah wafat. Ketika Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, beliau berdiri di depan kaum muslimin dan membacakan pidatonya, "Wahai kaum muslimin, saya telah kamu jadikan khalifah. Tetapi saya bukanlah orang yang lebih pintar daripada kamu. Maka awasilah segala sikap dan tindakanku. Jika aku bertindak baik dan benar dalam jabatanku, hendaklah kamu membantu dan menolongku.
Tetapi kalau aku berlaku salah, maka hendaklah kamu meluruskannya atau memperbaiki. Kejujuran adalah suatu amanah dan kedustaan adalah khianat. Selama menjadi khalifah, ada beberapa kesulitan Abu Bakar dalam memimpin. Di antaranya adalah menghadapi orang-orang yang berontak terhadap Islam. Kemudian menghadapi orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Dan menghadapi nabi-nabi palsu. Siapa saja nabi palsu pada masa Khalifah Abu Bakar? Yang pertama adalah Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah di Al-Yamamah. Beliau kemudian terbunuh. Yang membunuh adalah Wahsy. Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman dan Tulaihah ibnu Khuwailid, yang mana Tulaihah ini melarikan diri dan masuk Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Selama Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ada beberapa jasa-jasa beliau. Di antaranya adalah menyatukan wilayah Arab dan memperluas wilayah hingga ke Syam atau Syria. Beliau menstabilkan stabilitas negeri Islam, membukukan Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan mushaf yang ditulis Zaid bin Sabit menjadi 6 jilid. Memperluas wilayah Islam hingga daerah perbatasan Romawi dan Persia. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada usia 63 tahun. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 8 Jumadil Akhir 13 Hijriah setelah sakit beberapa hari. Khalifah Abu Bakar memimpin selama 3 tahun, 3 bulan, 10 hari. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan sebuah wasiat untuk menghindari perpecahan kaum muslimin. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ya, anak-anakku, kalian telah mendengarkan kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diantaranya sangat dermawan. Karena kedermawanannya, beliau pernah memerdekakan seorang budak yang harganya berlipat-lipat kali dari harga normal. Beliau dengan harga yang sangat tinggi itu tidak menawar. Tugas kalian adalah menuliskan siapa budak hitam yang dimerdekakan Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian menjadi seorang muadzin. Tulis jawaban kalian, jangan lupa menyertakan nama dan kelas. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.